Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Hari ini aku akan analisa untuk koin Bitcoin dan beberapa altcoin yang seminggu sampai 10 hari ke depan. Tapi sebelum kita analisa dan review chartnya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dan support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga ya. Ya udah, kita langsung ke advance chartnya Bitcoin. Lalu seperti biasa kita ubah tab-nya dari 15 menit ke 1 jam. Lalu kita buka indikator. Setelah indikator kita buka MACD, moving average, parabolic SAR, dan terakhir stochastic RSI. Ini kalau diperhatiin dari MACD-nya ini masih mau koreksi Bitcoin ya. Dari moving average juga baru mau mulai. Dari stochastic RSI yang tadi mau naik tapi nggak cukup support, ini akan turun lagi. Di TF 1 jamnya mungkin dia turun minimal ke 804. Kalau masih jebol ya ke sini ke 794, bahkan bisa ke sini ini 776. Itu TF untuk 1 jam ya. Kita pindah ke 2 jam. 2 jamnya juga MACD-nya baru mau koreksi. Stochastic RSI-nya udah ngejulur ke bawah, berarti kita kalau dia ke 800 bisa ke 781, 769. Lalu kita pindah ke TM 4 jam. Stochastic RSI-nya dia kalau tuh ini stochastic RSI-nya mau ngejulur ke bawah, udah ada bengkokan. MACD-nya mau naik tapi gagal karena stochastic RSI-nya mau turun ya. Bukan mau turun, udah ngejulur ke bawah. Kalau dia sanggup ke 782 berarti bisa ke sini nih. Nih ke 70, 730-an. Itu untuk seminggu sampai 10 hari ke depan ya. Kita pindah ke 1D. 1D-nya ini MACD-nya lagi naik, lagi pas di atas-atasnya ini ya. Nah, kalau ini kan stochastic RSI-nya baru mau ngejulur ke bawah tuh udah kada kelihatan. MACD-nya pasti ikut. Kalau dia sanggup turunnya ke 745 mungkin bisa ke sini nih. Bisa ke 669 ya. Itu untuk TF1D-nya Bitcoin. Ini 3D-nya Bitcoin, MACD-nya masih gagah banget. Nah, lalu stochastic RSI-nya baru mau melengkok ke bawah, berarti dia akan turun. Mungkin dia akan naik dikit baru turun. Lalu dia minimal ke sini nih, ke 677. Tapi kalau dia sanggup naik ke 619 bisa ke sini. 848 lah, itu maksimal itu untuk 3D ya. Kita lihat 1W-nya. 1W-nya ini baru dari kemarin beberapa hari yang lalu dia mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI-nya naik, dan ini semua masih kokoh. MACD masih kokoh, lalu stochastic RSI-nya juga masih kokoh, masih mau ke atas, mungkin bisa ke sini nih 872 baru bisa turun lagi. Itu untuk 1W ya, bahkan bisa new ATH itu. Nah, kalau di 2W-nya ini sangat bagus banget ini. Jadi ini mungkin koreksinya sedikit karena MACD-nya 2W ini udah tinggal terbang. Stochastic RSI ini juga udah mulai naik ke atas, berarti kalau dia mau turun paling ke 5892 itu paling dalam. Udah itu bisa di new ATH di seminggu ke depan atau 10 hari ke depan ya. Itu untuk koin Bitcoin ya, BTC. Kita lalu pindah ke DOT. Tadi ada yang request DOT, minta analisa. Kita cek DOT. Aku juga belum ada ngasih sinyal untuk hari ini untuk trading spot ya, karena itulah tadi aku nunggu konfirmasi dulu Bitcoin gimana. Soalnya sekarang Bitcoin turun, ALT mulai naik, kebalikannya, karena itulah kalau mau dekat-dekat AL season. Ya udah, kita buka chart TF 1 jamnya, lalu ke indikator Bollinger Band.
MACD, moving average, parabolic SAR, yang terakhir stochastic RSI ya. Nah ini kalau kita sorry ini sinyalnya agak lemot karena aku juga lagi di luar kota, jadi nggak sebagus di kota ya. Kita seperti biasa Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, yang terakhir stochastic RSI ya. Ini indikator yang selalu kupakai di setiap aku ngeluarin sinyal di channel Telegram aku, mau di channel Futur atau di Trading Spot ya. Ini tadinya akan mau naik, sekarang juga lagi dikoreksi, tapi stochastic RSI-nya mau ke bawah. Berarti ini gagal rebound, ini berarti akan turun mungkin ke sini ke 549 itu TF49, TF 1 jam. Kita berubah ke TF 2 jam. Nah, kalau ini sanggup ke sini turunnya 572. Berarti dia bisa ke sini 551, bahkan bisa ke 491, itu TF 2 jam. Kita pindah ke 4 jam. 4 jamnya juga MACD masih kuat. Stochastic RSI-nya malah mau ke atas, berarti dia bisa naik turun dikit. Paling turunnya juga ke sini 569, baru naik lagi untuk dot ya, ini untuk seminggu sampai 10 hari ke depan. Kita cek di 1D juga masih kokoh, MACD kokoh, stochastic RSI-nya kokoh juga. Kita pindah ke 3D. Untuk 3D-nya ini baru kemarin koreksi nggak jadi dia karena stochastic RSI-nya ke atas, dia berarti ikut naik. Ini juga masih baru banget, baru naik, bisa masih naik lah, mungkin ke sini ke 734 bisa untuk seminggu sampai 10 hari ke depan. Kita pindah ke 1W. 1W juga stochastic RSI-nya mulai dari bawah, dia naik, lagi naik, belum ada tanda-tanda koreksi. Nah, ini untuk chart dot ini di 2W-nya belum ada ya, karena belum jelas di Indodax ini, karena koinnya juga tergolong baru, nggak terlalu lama kayak koin-koin Bitcoin segala macam, jadi belum kelihatan untuk 2W-nya. Ya udah, kita pindah ke koin lain. Koin yang altcoin ini sesuai request, dan kalau requestnya tidak banyak aku random. Jadi kalau mau minta request analisa koin, tulis aja di kolom komentar, nanti aku pasti akan review. Koin selanjutnya XRP. Ini juga banyak pendukungnya XRP ini. Langsung kita ke Advanced Chart. Dan kita ubah TR-nya untuk jadi 1 jam. Lalu indikator, pilih Bollinger Band di indikator, MACD, moving average, parabolic SAR, yang terakhir lalu stochastic RSI. Ini XRP sama banget kayak Bitcoin ya. Ini kalau nggak kuat support, ini akan koreksi lagi karena stochastic RSI-nya mau naik ke atas, paling naiknya juga dikit. MACD-nya baru mau koreksi. Itu untuk TF 4 jamnya. Kalau dia naik sanggupnya ke sini, nggak jadi koreksi dia. Ke 16 ini kalau dia sanggup ke situ nggak jadi koreksi untuk XRP ya. Kita pindah ke 2 jam. 2 jam malah baru mau koreksi karena MACD-nya masih di atas birunya. Stochastic RSI-nya udah mulai ngejulur ke bawah, tapi kalau dia sanggup koreksinya sampai ke 15.400, mungkin akan ke 15.300, bahkan ke 15 ribuan pas lah kurang lebih. Untuk TF 4 jamnya, sinyal ini agak lemot ya. TF 4 jam, kita TF 4 jam, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Nah ini di TF 4 jam ini tadinya mau naik ya,
ini bisa naik, ini paling koreksi bentar, koreksi dikit ke sini mungkin. MACD nya udah bagus banget, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah kalau dia, tapi kalau dia turun ke 15361 mungkin ke sini nih. Ini ke 14 baru dia naik. Itu untuk TF 4 jam ya. TF1D nya. TF1D nya juga MACD nya lagi di atas, stochastic RSI nya lagi mau mulai ke bawah. Kalau dia mungkin turunnya paling ke sini nih. 14 ini ke sini nih. Untuk TF1D ke 12.000 maksimal itu ya. Kalau dia turun. Nah, ini juga di 3D nya ini tadinya mau naik, tapi stochastic RSI nya mau ke bawah dulu, berarti dia ini akan ke bawah dulu ya, ke sini lah minimal ke 11, ke maksimal lah mentok-mentok di 8 ribuan. Itu paling dalam untuk koreksi minggu sampai 2 minggu ke depan ya. Tapi kalau ini juga sama, masih mau turun, tapi kalau dia mau naik paling ke sini di, kalau naik dulu ke 20.000 mungkin bisa. Itu untuk, bahkan kita lihat di 2W ini penentuan 2W ini stochastic RSI nya mau naik ke atas. Kalau dia, tapi MACD nya juga mau koreksi tapi gagal. Kalau dia sanggup ke 25 bisa new ATH ini ke 30, bisa ke, mungkin bisa new ATH 2 minggu, paling lama sebulan untuk SRP ya. Ya udah, itu aja koin yang akan aku review hari ini. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, like, komen, karena itu membantu aku untuk mencari analisa koin-koin yang lain, dan itu membantu support channel ini akan selalu berkembang terus. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.